Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ukuran penyebaran data, yaitu tentang data berkelompok. Jadi, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang jangkauan dari data berkelompok, simpangan rata-rata data berkelompok, variansi data berkelompok, dan juga simpangan baku dari data berkelompok. Nah, jadi untuk rumusnya dari masing-masing yang sudah disebutkan tadi, yang pertama untuk jangkauan, rumusnya adalah tepi atas dari kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Untuk jangkauannya. Kemudian untuk simpangan rata-rata, rumusnya SR 1/N dikali sigma FI dikali XI dikurangi X bar mutlak. Gitu ya. Jadi kalau kemarin pada data tunggal itu tidak dikalikan dengan frekuensinya, tapi kalau sekarang dikalikan dengan frekuensinya. Dan untuk XI, apabila pada data tunggal kemarin itu kan menyatakan datum ke. Tapi kalau pada data berkelompok, XI itu artinya adalah nilai tengah dari kelas-kelasnya ya. Kemudian untuk variansi rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1/N dikali sigma FI dikali XI kurangi X bar dikuadratkan. Jadi sebenarnya hampir mirip saja dengan yang data tunggal ya, cuman ada tambahannya dikalikan dengan frekuensinya. Kemudian untuk simpangan baku, jadi simpangan baku atau S itu adalah akar dari S kuadrat. Tuh. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari ukuran penyebaran data berkelompok seperti yang sudah disebutkan tadi. Di sini ada contoh soalnya yang akan kita bahas. Jadi terdapat kelas-kelasnya sudah diberikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kita diminta untuk menentukan jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Nah, berapakah hasil dari masing-masing ukuran penyebaran data tersebut? Maka kita simak video berikut ini. Sekarang kita akan membahas contoh soal untuk ukuran penyebaran data berkelompok. Jadi di sini diberikan data, kita diminta untuk menentukan jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Nah, yang pertama, kalau kita mau mencari jangkauan, tadi kan rumusnya tepi atas kelas terakhir dikurangi dengan tepi bawah kelas pertama. Jadi di sini kelas pertamanya itu kan 10 sampai 14 dan kelas terakhirnya adalah 35 sampai 39. Jadi yang pertama kita akan cari jangkauan dulu. Jadi kita carinya adalah tepi atas kelas terakhir ya, tepi atas kelas terakhir atau TA. Dari kelas terakhir. Tepi atas itu kan rumusnya dari batas atas ditambah 0,5. Maka dari kelas terakhir batas atasnya itu kan 39. Jadi maka tepi atasnya 39 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 39,5. Ini untuk tepi atasnya. Kemudian tepi bawah ya, TB kelas pertama. Sama dengan kelas pertamanya adalah 10 sampai 14. Jadi TB itu kan batas bawah dikurang 0,5. Jadi batas bawahnya kan 10. Jadi 10 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 9,5. Maka nilai jangkauannya J itu tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Jadi 39,5 dikurangi dengan 9,5. Maka hasilnya adalah 30. Ini untuk jangkauannya. Kemudian yang kedua itu simpangan rata-rata. Nah, sama seperti yang data tunggal, untuk mencari simpangan rata-rata ataupun variansi, yang kita butuhkan itu adalah rata-rata hitungnya dulu. Kita harus tahu berapakah rata-rata hitungnya.
Nah, sekarang kita akan cari rata-rata hitungnya dulu dari data berkelompok ya, seperti cara yang sudah kita pelajari pada ukuran pemusatan data. Jadi kita cari untuk rata-ratanya. Pertama kan di sini kita tambahkan tabel untuk XI atau nilai tengahnya ya. Cari nilai tengahnya 10 ditambah 14 dibagi 2. Jadi 24 dibagi 2 ya. Hasilnya kan di sini XI-nya 12. Lalu kelas kedua 15 tambah 19 dibagi 2. Hasilnya adalah 17 gitu ya. Seterusnya sampai ke bawah. Itu berarti 22, 27, 32 dan 37. Nah, di sini tidak kita jumlahkan untuk nilai tengahnya. Setelah mencari nilai tengah, kita butuhkan adalah FI dikali XI. Maka kita tambahkan satu kolom lagi di sampingnya XI. FI kali XI berarti frekuensi dikali nilai tengah. Berarti di sini ya, 6 kali 12 berarti 72. Kemudian 4 kali 17 jadi 68. 12 dikali 22 berarti 264. 16 dikali 27 jadi 432. 10 dikali 32 320. 2 dikali 37 itu adalah 74. Nah, ini kita jumlahkan. Maka setelah dijumlahkan hasilnya adalah 1230. Nah, setelah ini ketemu, maka kita bisa mencari nilai rata-rata hitungnya atau X-barnya ya. Kita letakkan saja di sampingnya sini. Nah, kita taruh di sini X-bar ya. Jadi X-bar untuk data berkelompok itu adalah jumlahan dari FI kali XI dibagi jumlahan frekuensi. Maka hasilnya 1230 dibagi dengan 50. Menghasilkan 24,6. Nah, ini modal kita untuk mencari simpangan rata-rata dan variansi. Sekarang kalau kita mau cari simpangan rata-rata, itu kan butuhnya adalah XI dikurangi X-bar. Nah, di sini XI-nya kalau untuk data tunggal kan ini datum ke. Nah, kalau untuk data berkelompok, di sini XI itu maksudnya adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah dikurangi dengan rata-rata. Nah, di sini nih, berarti kita mulainya dari sini nih. Kolom XI ini jadi 12 dikurangi 24,6. Lalu 17 dikurangi 24,6. Begitu seterusnya sampai pada kelas terakhir 37 dikurangi 24,6 ya. Jadi kita hitung yang pertama 12 dikurangi 24,6 itu kan hasilnya 12,6. Lalu di bawahnya 17 dikurangi 24,6 hasilnya adalah 7,6. Kemudian 22 dikurangi 24,6 hasilnya adalah 2,6. Nah, di sini harus masih ingat ya, karena ini pakai nilai mutlak, makanya hasilnya selalu positif. Jadi kita ambil nilai yang positifnya. Meskipun sebenarnya kan hasilnya 12 kalau dikurangi 24,6 kan negatif, tapi karena nilai mutlak dia hasilnya selalu positif gitu. Kita lanjutkan, jadi 27 dikurangi 24,6 jadinya kan 2,4, lalu 32 dikurangi 24,6 itu adalah 7,4. 37 dikurangi 24,6 hasilnya adalah 12,4. Nah, di sini tidak kita jumlahkan juga karena kita bukan butuh jumlahnya ini. Kalau untuk data tunggal ya kita butuh jumlahnya ini dari XI dikurangi X-bar. Tapi kalau data berkelompok kita butuhnya sedikit lagi, harus kita kalikan dengan frekuensinya di sini. Makanya kita butuh satu kolom lagi. Jadi tambahkan satu kolom lagi untuk frekuensi dikali XI kurangi X-bar mutlak. Gitu. Jadi di sini untuk kolom ini maka kan FI ya, jadi 6 dikali 12,6, 4 dikali 7,6 begitu seterusnya sampai kelas terakhir.
Dan hasilnya adalah 6 dikali 12,6. Itu adalah 75,6. Lalu bawahnya 4 kali 7,6, 30,4. 12 dikali 2,6, hasilnya adalah 31,2. Lalu 16 dikali 2,4, hasilnya adalah 38,4. 10 dikali 7,4, 74. 2 dikali 12,4, hasilnya adalah 24,8. Nah, di sini ini kita jumlahkan karena kita butuh jumlahnya ini dari FI dikali XI kurangi X bar mutlak. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 274,4. Nah, dari hasil ini kita sudah bisa mencari simpangan rata-rata. Jadi yang kedua kita mau cari simpangan rata-rata. Ini saja yang kedua. Jadi SR-nya atau simpangan rata-rata kan 1/n, 1 per jumlah datanya ada 50. Jadi 50 dikali jumlahan dari FI dikali XI kurangi X bar mutlak. Jadi 274,4. Nah, sama ya nih 1 kali 274,4 dari 274,4 dibagi 50. Hasilnya adalah 5,488. Nah, ini adalah hasil dari simpangan rata-rata gitu. Nah, sekarang kita kan diminta cari variansi juga gitu. Nah, untuk variansi yang dibutuhkan adalah XI dikurangi X bar kuadrat. Maka kita cari dulu XI kurang X bar kuadratnya. Tambahkan 1 kolom di sini. Nah, nanti kalau di soal misalnya hanya diminta sampai dengan simpangan rata-rata, maka tabel kita ya sudah selesai sampai ini. FI dikali XI kurang X bar sampai ini. Yang 2 kolom ini tidak ada. Tetapi apabila yang ditanyakan pada soal itu variansi, maka 2 kolom yang ini, nih XI kurangi X bar dan FI dikali XI kurangi X bar ini tidak ada karena kita nggak mau nyari gitu. Yang kita butuhkan malah yang kedua ini, 2 terakhir ini gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari XI dikurangi X bar kuadrat. Maka dapatnya dari mana? Kita bisa mencari XI kurangi X bar kuadrat itu dari kolom ini. Nih, XI kurangi X bar mutlak. Itu kan sama saja nanti hasilnya kalau dikuadratkan. Makanya kita ambil nilai kuadratnya dari XI kurangi X bar nilai mutlak. Nah, ya jadi yang pertama itu adalah 12,6 kuadrat ya. Hasilnya adalah 158,76. Lalu 7,6 kuadrat, jadi 57,76. 2,6 kuadrat, jadi 6,76. 2,4 kuadrat, 5,76. 7,4 kuadrat, 54,76. Dan 12,4 kuadrat itu adalah 153,76. Ini tidak kita jumlahkan. Setelah itu, yang terakhir ya, kita mau cari variansi kan butuhnya FI dikali XI kurangi X bar kuadrat. Maka kita kalikan ini kolom kita ini dengan FI yang depan. Jadi 6 dikali 158,76. 4 dikali 57,76 gitu ya. Kita cari satu-satu. Jadi 6 dikali 158,76 itu adalah 952,56. Lalu 4 kali 57,76 231,04. 12 dikali 6,76 81,12. 16 dikali 5,76 92,16. 10 dikali 54,76 jadi 547,6. Dan terakhir 2 dikali 153,76
Hasilnya adalah 307,52. Nah, ini yang kita tambahkan. Gitu ya. Setelah ditambahkan, hasilnya adalah 2212. Gitu. Dari hasil ini, kita sudah bisa menentukan variansi. Ya, jadi yang ketiga, kita bisa cari variansi atau S kuadrat. Di rumusnya adalah 1 per N. N-nya adalah 50 dikali jumlahan FI kali XI kurangi X bar dikuadratkan adalah 2212. 2212. 1 dikali 2212, jadi 2212 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 44,24. Nah, ini untuk variansinya. Setelah ketemu variansi, kalau diminta mencari simpangan baku, maka tinggal kita cari akar kuadratnya saja. Jadi S sama dengan akar dari 44,24. Hasilnya adalah 6,65. Nah, itu ya. Jadi hasilnya untuk keseluruhan soal ini, jangkauannya 30, simpangan rata-ratanya 5,488, variansinya 44,24, dan simpangan bakunya adalah 6,65. Demikian tadi pembahasan kita tentang jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku untuk data berkelompok. Semoga dapat dipahami penjelasannya, dan apabila nanti bertemu dengan soal-soal yang diminta untuk menentukan ukuran penyebaran data tersebut, sudah dapat mengerjakannya dengan baik. Ya, jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.